Pemirsa Mimosa TV, kali ini kami akan menayangkan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Bagi Anda yang belum pernah melaksanakan ibadah haji maupun umroh atau baru berencana melaksanakannya, maka Anda layak menyaksikan tayangan ini. Bahkan bagi Anda pun yang sudah pernah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, setidaknya tayangan ini dapat melepas kerinduan Anda pada dua kota haram itu. Kita akan menelusuri perjalanan ibadah umroh bersama jemaah umroh PT Rim Tour and Travel yang dilaksanakan pada September 2022. Anda tak perlu khawatir jika baru pertama kali berangkat umroh. Jemaah akan dibekali tata cara pelaksanaan ibadah umroh melalui manasik umroh, sekaligus mendapatkan penjelasan perjalanan ke Madinah dan Mekah, serta apa saja kegiatan selama berada di sana. Setiap pemberangkatan ibadah umroh akan didampingi oleh tour leader dan pembimbing ibadah. Tour leader bertanggung jawab atas semua keperluan perjalanan jemaah, memastikan semua kegiatan selama di sana berlangsung sesuai rencana dan semua jemaah nyaman dalam perjalanannya sampai kembali nanti ke tanah air. Untuk jamaah umroh yang berangkat bersama PT Rim Tour and Travel, selama ini didampingi langsung pemilik travel Faisal Lahai yang sekaligus sebagai komisaris utama PT Rim Tour and Travel. Sementara pembimbing ibadah bertugas membimbing dan mengarahkan jemaah dalam melaksanakan ibadah umroh dan ibadah lainnya di Mekah dan Madinah. Pada kesempatan ini, jamaah yang akan berangkat itu adalah 32 jamaah. 32 jamaah, kemudian didampingi oleh Ustadz Haji Salih sebagai pembimbing ibadah, dan juga didampingi langsung oleh saya sendiri selaku tim leadernya, ketua tim leadernya. Jadi total jamaah 34. Insya Allah kami akan berangkat ke Makassar pada Ahad tanggal 18 September dengan pesawat Lion Air. Kita berangkat jam 8.40, insya Allah tiba di Makassar jam 10. Esoknya hari Senin pukul 7.40 kita akan take off langsung ke Bali. Jadi sesuai ketentuan Kementerian Agama, hanya satu kali bisa transit dari penerbangan langsung dari bandara internasional. Kita tidak transit. Karena kita dari Makassar langsung Madinah. Jadi dari bandara internasional. Gorontalo Makassar itu bukan transit. Ini perhitungan aturan dari Kementerian Agama. Hari ini kita akan memberangkatkan untuk doa pemberangkatan atau acara pemberangkatan untuk PT Rim Tour and Travel. Bapak dan Ibu, saya bukan memuji PT Rim Tour and Travel ini, tetapi ini adalah perusahaan travel pemberangkatan umroh dan haji khusus yang kantor pusatnya di Gorontalo. PT Rim Tour and Travel ini memenuhi persyaratan yang kami persyaratkan. Bapak dan Ibu, saya perlu sampaikan, kami Kementerian Agama, khususnya Provinsi Gorontalo, memiliki aturan tersendiri dalam umroh. Dan hanya Gorontalo yang begitu. Hanya Gorontalo. Dan itu menjadi pola sekarang yang diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Kita selalu berusaha untuk memberikan inovasi dalam pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah. Dan Gorontalo selalu berusaha berada di depan untuk itu. Ya. Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu jelas bagaimana ini umroh. Kami punya regulasi khusus untuk Gorontalo. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa
banyak jamaah kita misalnya yang tidak bisa berangkat, yang gagal berangkat, yang batal berangkat cuma gara-gara masalah travel. Makanya kita membuat aturan tersendiri untuk itu. Yang pertama, bahwa travel yang bisa beroperasi di Gorontalo atau mencari jamaah di Gorontalo itu adalah travel yang kantor pusatnya di Gorontalo. Contohnya adalah PT Rim, ya. Itu satu persyaratan. Yang kedua, jika dia perusahaan yang ada di luar, misalnya di Makassar, di Jakarta, maka dia harus punya kantor cabang di Gorontalo. Kenapa kita melakukan ini? Supaya jelas siapa yang mengelola travel ini. Nah, jadi gitu kan. Sekarang kita tahu di Pak Faisal ngambil laptop. Oh, di Pak Faisal, PT Rim Beton Pak Faisal. Jadi semua tahu. Kalau yang tidak memenuhi dua persyaratan itu cara umroh tapi cara umroh anto angkot tipe yang mau pombo jauh terminal ya lapat aja oto. Jadi itu ciri khas Lompong atau terminal itu jauh terminal artinya dia masuk terminal ya lapat aja oto tio nggak asal oto lu ya kalau gitu. Nah, jadi ini ada di sini yang terminalnya di sini ya, jadi ini yang lebih kita utamakan. Setelah mendapatkan gambaran tentang tata cara pelaksanaan ibadah umroh, semua jemaah dipastikan berangkat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh travel. Jemaah umroh September 2022, PT Rim Tour and Travel melaksanakan perjalanan 12 hari dengan pembagian waktu 5 hari di kota Madinah, 5 hari di kota Mekah, dan 2 hari perjalanan pergi pulang. Start dari Bandara Jalaluddin Gorontalo, jemaah menuju Bandara Internasional Hasanuddin Makassar. Tidak langsung berpindah pesawat, namun menunggu jadwal penerbangan pada besok dini hari. Maka dari itu, jemaah masih akan bermalam di kota Makassar.
2 jam sebelum take off, jemaah selanjutnya akan diarahkan memasuki terminal Bandara Internasional. Di sini, jemaah akan diperiksa dokumen perjalanan ke luar negeri, seperti paspor, vaksin meningitis, dan visa. Setelah pemeriksaan selesai, jamaah langsung diterbangkan menuju Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Untuk kali ini menggunakan pesawat Lion Air A330-900 Neo, pesawat berbadan besar yang dapat menampung 436 penumpang. As-Samad, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Perjalanan dari Makassar ke Madinah ditempuh dengan waktu 10 jam 30 menit. Perjalanan yang cukup melelahkan tapi sangat menyenangkan. Alhamdulillah, kita baru saja landing di Bandara Madinah, Rais Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Al Munawwarah. Jadi kita landing di sini pada pukul 12:30 waktu Arab Saudi. Berarti kita lebih cepat dari 30 menit dari jadwal yang ditentukan. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 11 jam, ternyata kita 10 jam 30 menit kita sudah landing di Madinah. Setelah ini, alhamdulillah semua jamaah dalam kondisi sehat. Insya Allah akan bertahan sampai dengan perjalanan ibadah umroh, pelaksanaan ibadah umroh di Mekah, dan kita bisa kembali dengan kondisi yang sehat walafiat di daerah Gorontalo. Setelah ini kita tinggal menunggu bagasi, kemudian kita akan menuju Hotel Manazil Al Falah. Diperkirakan 30 menit dari bandara menuju hotel. Selama ini perjalanan jamaah dari Rim Tour and Travel dikawal langsung oleh kami selaku owner PT Rim Tour and Travel, baik saya sebagai komisaris ataupun direktur maupun pemilik ibadah. Hal ini kami lakukan agar jamaah itu merasa aman, nyaman ketika didampingi oleh pemilik travel langsung. Karena ketika ada masalah timbul, maka travel bisa ambil keputusan langsung, karena yang ambil keputusan adalah ownernya langsung. Ketika kalau jamaah hanya didampingi oleh petugas travel, dalam hal ini hanya pegawai travel atau siapa saja yang diutus oleh ownernya, itu tidak bisa, ketika ada masalah tidak bisa mengambil keputusan. Karena mereka pasti akan minta persetujuan lagi ke ownernya, apa ini bisa dieksekusi apa tidak. Tetapi ketika kalau ownernya yang pergi, begitu ada masalah, dia bisa memutuskan sendiri tanpa minta persetujuan dari siapa-siapa.
sepanjang jalan dari bandara menuju kota Madinah, jemaah akan melihat keindahan kota Nabi ini, kota yang tertata indah dan amat bersih. Tiba di kota Madinah, jemaah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Hotel tempat tinggal pun hanya berjarak sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi, sehingga memudahkan jemaah untuk setiap saat menuju masjid. Para jemaah takkan melewatkan kesempatan sholat wajib 5 waktu maupun ibadah sunnah lainnya di Masjid Nabawi. Karena keutamaan sholat di Masjid Nabawi, nilai pahalanya 1000 kali lipat dari pahala sholat di masjid lainnya. Kesempatan ini sayang untuk dilewatkan. Satu lagi tempat yang sangat diidamkan kaum muslimin untuk bisa dimasuki, yaitu Raudah atau Taman Syurga. Raudah adalah suatu tempat yang berada di dalam Masjid Nabawi, tepatnya berada di antara rumah yang kini menjadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Sebagaimana sabda beliau, antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, hari ini kegiatan jamaah umroh Rim Tour and Travel Gorontalo akan melaksanakan ziarah ke Raudah yang langsung didampingi oleh Ustazah Sumiyati yang memang berdomisili di Madinah. Insya Allah seluruh jamaah ini sudah siap untuk ke Raudah dan tasrehnya sudah keluar sejumlah 25 orang. Insya Allah mereka bisa sholat yang sangat khusyuk di Raudah. Raudah adalah tempat yang mulia dan istimewa. Sebab disinilah sekitar 1400 tahun lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah, dan juga tempat sholat para sahabat. Banyak jamaah umroh dan haji berebut bisa beribadah dan berdoa di Raudah, karena Raudah adalah salah satu tempat berdoa yang dijamin makbul. Selain melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, jamaah umroh juga berkesempatan berziarah atau city tour ke tempat-tempat bersejarah di masa kenabian di kota Madinah. Kegiatan hari ini Rim Tour and Travel, yakni kita akan
city tour di kota Madinah, meliputi Masjid Quba, kebun korma, Qiblat Ain, dan Uhud, Gunung Uhud. Tempat pertama yang dapat Anda kunjungi adalah Masjid Quba. Jaraknya hanya sekitar 3 km dari Masjid Nabawi. Masjid Quba menjadi salah satu tempat yang dikunjungi karena masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah memasuki Masjid Quba, jamaah dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Sayang jika kesempatan itu dilewatkan, karena sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba sama nilai pahalanya dengan 1 kali ibadah umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Gorontalo. Alhamdulillah kami 34 orang jamaah PT Rim Tours and Travel saat ini alhamdulillah sudah berada di Masjid Quba. Ini tempat pertama yang kami ziarahi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW sesaat setelah beliau tiba dari Makkah melakukan hijrah. Nanti setelahnya baru boleh membangun Masjid Nabawi. Tapi ini Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi, dan karenanya nilai sejarahnya luar biasa. Fadilahnya juga tidak tanggung-tanggung. Keutamaan berkunjung ke Masjid Quba ini, kata Nabi SAW, jika kita telah berwudu dari rumah kita masing-masing, lalu kita datangi masjid ini, kita sholat di dalamnya, sekali sholat pahalanya sama dengan orang berumrah sekali.
Karenanya kami ingin mendapatkan keutamaan itu. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.